Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatul Nurul Ilmi NIM 20021020403 dari kelas B angkatan 2020. Pada praktikum kali ini, saya akan melakukan praktikum dengan judul pencemaran air. Adapun tujuan pada praktikum pencemaran air, yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh kadar larutan deterjen terhadap ikan, dan yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh kondisi air terhadap organisme. Pada praktikum pencemaran air ini, adapun alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu ada ikan, ada air, ada handphone sebagai pengganti stopwatch, ada deterjen, ada gelas ukur 1 buah, ada saringan 1 buah, ada sendok 1 buah, ada gelas plastik 7 buah, dan juga ada isolasi dan juga kertas yang akan dijadikan sebagai label. Langkah-langkah pada praktikum kali ini, pertama-tama yaitu menyiapkan alat dan juga bahan yang dibutuhkan. Nah, untuk langkah yang selanjutnya yaitu menyediakan 7 buah gelas plastik dan beri label pada masing-masing gelas plastik yaitu ada 0%, 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, dan juga 3,1%. Untuk langkah yang selanjutnya yaitu menuangkan air ke dalam gelas ukur sebanyak 200 ml. Lalu, kita tuangkan air sebanyak 125 ml pada gelas plastik dengan label 0%. Nah, sehingga sisa air pada gelas ukur yaitu 125 ml. Untuk langkah yang selanjutnya yaitu kita tambahkan 1 gram bubuk deterjen atau setara dengan sepucuk sendok makan, lalu kita tambahkan kembali dengan air sebanyak 125 ml sehingga jumlah larutan deterjen yaitu 200 ml. Untuk langkah yang selanjutnya yaitu kita tuangkan larutan deterjen kepada gelas plastik dengan label 100% sebanyak 125 ml. Sehingga sisa larutan deterjen pada gelas ukur yaitu 125 ml. Untuk langkah yang selanjutnya yaitu kita tambahkan kembali air sebanyak 125 ml pada gelas ukur sehingga jumlah air yaitu 250 ml. Lalu kita tuangkan kembali larutan deterjen pada gelas plastik dengan label 50% sebanyak 125 ml.
Sehingga sisa larutan deterjen pada gelas ukur yaitu 125 ml. Kemudian kita tambahkan kembali dengan air sebanyak 125 ml sehingga jumlah larutan deterjen yaitu 250 ml. Selanjutnya, kita tuangkan kembali air atau larutan deterjen ini sebanyak 125 ml pada gelas plastik dengan label 25%. Sehingga sisa larutan deterjen pada gelas ukur yaitu 125 ml. Untuk langkah yang selanjutnya yaitu kita tambahkan kembali dengan air sebanyak 125 ml sehingga jumlah larutan deterjen menjadi 250 ml. Lalu kita tuangkan kembali larutan deterjen sebanyak 125 ml ke dalam gelas plastik dengan label 12,5%. Sehingga sisa larutan deterjen pada gelas ukur yaitu 125 ml. Kemudian, kita tambahkan lagi dengan air sebanyak 125 ml sehingga jumlah larutan deterjen pada gelas ukur yaitu 250 ml. Selanjutnya, kita tuangkan kembali larutan deterjen sebanyak 125 ml pada gelas plastik dengan label 6,25%. Sehingga sisa larutan deterjen pada gelas plastik yaitu 125 ml. Kemudian kita tambahkan kembali dengan air sebanyak 125 ml sehingga jumlah larutan deterjen pada gelas ukur yaitu 250 ml. Untuk langkah yang selanjutnya, yaitu kita tuangkan kembali larutan deterjen sebanyak 125 ml ke dalam gelas plastik dengan label 3,1%. Nah, setelah kita memasukkan larutan 0% atau disebut dengan air ledeng dan juga larutan deterjen kepada gelas plastik yang lainnya, kemudian kita memasukkan ikan ke dalam masing-masing gelas plastik.
Nah, untuk langkah yang selanjutnya yaitu kita dapat mengamati bagaimana ikan terjadi pada masing-masing gelas plastik dengan interval waktu yaitu 10 menit, 20 menit, 30 menit, dan juga 40 menit. Kemudian catat hasilnya pada tabel hasil pengamatan. Nah, setelah 10 menit, dapat kita amati bahwasannya ikan pada larutan 0% masih tetap hidup, sedangkan ikan pada label 100% mulai melemah atau hampir mati. Begitu juga dengan ikan pada label 50%. Begitu juga dengan ikan pada label 25%. Sedangkan ikan pada label 12,5% masih sedikit lincah. Begitu pula ikan pada label 6,25%. Dan ikan pada label 3,1% juga tidak terlalu terpengaruh oleh larutan deterjen. Setelah 20 menit dapat kita amati bahwasanya ikan pada air biasa atau air ledeng masih tetap hidup, sedangkan ikan pada gelas plastik dengan label 100% dan juga 50% sudah mati. Ikan pada label 25% masih tetap hidup. Begitu juga pada tabel 12,5% dan juga 6,25% masih juga tetap hidup. Begitu juga dengan ikan pada label 3,1%. Setelah 30 menit dapat kita amati, ikan pada larutan 0% masih tetap hidup, sedangkan ikan pada label 100% dan juga 50% sudah mati. Begitu juga dengan ikan pada label 25%. Ikan pada label 12,5% masih hidup. Ikan pada label 6,25% juga masih hidup. Sedangkan ikan pada label 3,1% sudah mati. Setelah 40 menit, dapat kita amati bahwasanya ikan pada larutan 0% masih tetap hidup. Sedangkan ikan pada larutan deterjen 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, dan juga 3,1% sudah mati. Sekian praktikum yang dapat saya lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.